Hai guys, balik lagi sama gue Jeremy Owen. Sekarang gue lagi bareng Fabel. Halo, kenalin nama gue Fabel, umur gue 18 tahun dan... Dari jodoh. Kenapa lu ngomong umur sih? Gue mikir dulu. Nah, jadi hari ini tuh gue bakal ngomongin tentang khususnya itu cara daftar kuliah di luar negeri. Dan menariknya di sini, kalau misalkan Fabel itu kuliahnya di Hong Kong. ambilnya jurusan apa? Gue ambil jurusan Data Science di City University of Hong Kong. Dan kalau gua itu di daerah Eropa di Belanda, Universitas Breda University of Applied Science, dan ambil jurusannya itu Environmental Science for Sustainable Energy and Technology. Panjang banget. Nah, jadi pertama kali itu gue pengen nanya gimana sih caranya proses pertama apply itu ke universitas itu gimana? Kalau buat Hong Kong sih, menurut gue sama di semua universitas Hong Kong itu tuh gampang banget. Benar-benar kita cuma tinggal buka websitenya dan dari situ tuh udah jelas banget semuanya. Tinggal isi biodata, isi achievement kita, terus kita harus bikin essay juga. Terus udah tinggal upload rapot bahasa Inggris, bahasa Indo, terus recommendation letter gitu-gitu doang. Jadi formulirnya semua udah ada di website? Iya, kita nggak perlu isi apa-apa, pokoknya semuanya udah ada di website online semua jadinya. Jadi gampang banget. Kalau misalkan lu itu pakai agent nggak sih? Enggak, kalau semua universitas Hong Kong tuh nggak ada pakai agent soalnya. Sama, emang betul. website-nya emang segampang itu dan sejelas itu, jadi bener-bener gak butuh agent. Oke. Kalau misalkan gua itu bedanya sama dia itu gua lewat website juga online, tapi nggak segampang kayak yang Fabel ini, nggak segampang di Hong Kong. Karena gua nggak tahu sih apa karena universitas gue itu cuman gara-gara baru banget internasional, tapi iya baru kayak masih baru banget gitu loh, kayak terus juga terpencil. Kalau misalkan yang lain-lain itu ada agent, ada representatif, tapi kalau misalkan sekolah gue itu belum ada. Tapi mungkin juga salah satu faktornya soalnya kalau di Hong Kong itu emang sekolah gue tuh udah dari tahun ke tahun tuh banyak yang ke Hong Kong. Jadi sekolah gue udah tahu. Jadi kita tinggal, kalau kita udah bingung tinggal nanya sekolah atau tinggal tanya teman-teman. Soalnya emang banyak juga yang ke Hong Kong. Berarti alumni Semuki, lu dari Semuki ya? Iya, gue dari semester 1. Alumni gue di tahun ke tahun tuh emang banyak yang ke Hong Kong. Jadi ya udah ada experience lah. Nah, kalau misalkan gue itu bahkan orang Indo yang sekolah di Universitas Applied University ini tuh ya kayak dikit banget, gue nggak bisa, susah banget nyarinya. Nah, kalau misalkan gue itu daftarnya itu lewat website, tapi kayak lewat email gitu loh. Jadi kayak lu harus kasih tahu kalau misalkan lu mau ngedaftar di situ, cara-caranya kayak gimana aja. Di website-nya emang ada sih kayak cara-caranya gitu, tapi susahnya itu gue harus email-emailan sama dia. Oh, kalau gue kayak isi formulir tapi online udah gitu. Iya, makanya kalau Jadi misalkan gampang. gue rada ribet gitu lah. Nah, selanjutnya dokumen apa aja sih yang diperluin kalau buat lu ke universitas di Hong Kong? Dokumen yang Syarat-syaratnya lah apa aja? yang biasanya diminta itu tuh pasti rapot kelas 10 sampai kelas, jadi waktu daftar tuh kelas 11 lah ya, kelas 12 dari 1 deh. Itu bahasa Indo dan bahasa Inggris. Habis itu kita butuh recommendation letter dari guru BK, guru konselor. Terus sama achievements kita, sertifikat itu tuh nanti kita upload semua. Habis itu kita juga harus bikin essay, tergantung uninya. Itu essaynya ada yang minta 1000 kata, ada yang minta nggak nyampe 400 kata. Ini essay buat gara-gara lu beasiswa. Oh ya, by the way, Fabel dapat beasiswa di CTU. Dan kalau misalkan essay-nya itu buat... Enggak, essaynya tuh emang requirement buat lu masuk. Oh, emang buat masuk, bukan buat beasiswa. Oke. Kalau misalkan gua di Belanda itu butuhin, karena di Belanda itu pakai bahasa Inggris, jadi yang pasti butuh IELTS. Butuh IELTS juga ya? Lu juga butuh IELTS? Butuh IELTS. Gue dapat 6,5. Iya, Gue 7,5. Ya beda. Terus pokoknya selain IELTS, rapot sama yang kayak Fabel, terus habis itu statement bank account. Oh, kalau gue itu tapi buat visa, bukan buat itu. Oh iya. Gue buat apply visa. Oh iya. Ya itu gue juga buat visa nih. Terus sama hasil SKH UN itu. Iya, itu juga, tapi itu buat di akhirnya sih, setelah udah dapat conditional offer itu dia baru minta itu. Oh, kalau misalkan gue dari awal emang udah diminta kayak gitu, makanya gue kemarin kayak sempet bingung karena kan kita telat banget. Nggak ada SKH, Iya, nggak ada UN. bingung UN-nya kayak gimana, nggak ada. Cuman akhirnya ada kan. Iya, ijazah lah. Ijazah ada, terus habis itu gue udah kirim, terus akhirnya baru unconditional letter of acceptance. Terus
Terus habis itu kan lu dapet beasiswa kan tadi katanya. Iya. Kalau misalkan beasiswa itu di sana apply-nya kayak gimana? Kalau di semua universitas Hong Kong, beasiswa tuh jadi lu nggak perlu separate application, lu daftar kuliah itu juga sekalian langsung buat bareng. daftar beasiswa, iya. Jadi lu daftar itu udah di-consider buat beasiswa. Itu buat beasiswa yang biasa lah, yang umum istilahnya. Tapi ada juga beasiswa kayak misalkan buat atlet, buat apa gitu-gitu, itu juga itu ada baru terpisah. Tapi gue nggak ngerti. Kalau lu beasiswanya? Gue beasiswa yang biasa. Ah ya, lu beasiswa biasa. Beasiswa biasa itu dapatnya apa aja sih yang Kalau di uni gue itu ada 3 jenis. Yang pertama top scholarship, itu yang gue dapet. Terus ada full scholarship sama half scholarship. Top scholarship ini tuh dia bisa nge-cover tuition fee, dorm, sama masih ada sisa uang jajan. Kalau yang full itu cuma nge-cover tuition fee doang. Kalau half ya 50% dari tuitionnya doang. Oh justru full itu bukan semua full. Bukan. Full semua, tapi kalau lu top Top lebih paling tinggi dong. Paling tinggi top. Minimal itu apa aja tuh syaratnya? Kalau minimal sebenarnya nggak tahu ya. Lu nggak tahu, jadi lu apply ke sana tiba-tiba lu bisa dapet beasiswa. Kalau dulu waktu masih ada UN, beasiswa itu tuh ditentuin dari UN. Misalkan UN lu di atas 95 misalkan, itu 92 itu lu baru dapat 100%, tapi di atas 95 lu baru dapat top gitu. What? Itu susah sih, kayaknya lebih susah. Dari UN. Lebih susah tahun-tahun lu. Kalau tahun gua itu kita dari wawancara, dari interview. Soalnya kan gak ada UN kan angkatan kita, jadi kita diwawancara. Dan jadi ya lebih ke hoki-hokian dibanding tahun lalu. Kalau tahun-tahun lalu kan kayak ada pegangan itu, oh harus dapat nilai segini itu. Kalau misalkan dibanding tahun lalu sama tahun sekarang lebih banyak yang mana? Yang dapat beasiswa? Menurut gua sih tahun ini. Tahun ini deh kayaknya. Tahun ini dari sekolah gua yang masuk ke universitas gua semuanya minimal dapat full semuanya dari sekolah gua. Kita udah ngomongin semuanya itu, terus habis itu gue mau nanya juga kayak selanjutnya cara apply visanya itu gimana kalau misalkan buat di Hong Kong? Kalau di Hong Kong sistemnya tuh jadi kita apply visanya tuh kita ke uni kita, istilahnya kita kayak minta sponsorship gitu deh dari uni kita. Jadi kita kirim semua dokumen, apply apa segala macamnya semua ke uni kita. Dan dari situ mereka yang urusin, mereka kirim ke departemen imigrasi. Nah dari situ udah tinggal nunggu visa kita dikirim langsung ke kita. Langsung ke rumah lu? Langsung ke rumah. Kalau misalkan gua enggak, kalau misalkan gua bener sama kayak gitu, gua kirim dokumen-dokumen ke Alphonse University pakai DHL, lu juga pakai gua DHL. DHL juga. Ya kayak gitu, terus habis itu dia urusin ke namanya ada immigration di Belanda itu IND di sana. Terus habis itu dari IND itu dikasih approval letter ke Alphonse University ini, dan Alphonse University ini kasih tahu ke gua kalau misalkan visa gua udah beres, udah jadi, gua bisa langsung bikin appointment ke kedutaan besar Belanda. Buat ambil visanya. Bukan buat ambil, buat kasih beberapa dokumen yang diperluin lagi kayak foto-foto, pas foto gitu-gitu. Terus 3 hari kemudian baru jadi. Dan gue juga udah dapat visa gue. Kalau misalkan syarat-syarat visa buat apply visa lo itu apa aja sih? Kayaknya harusnya nggak beda jauh sih sama lo. Pertama isi form itu isi form visa. Habis itu yang tadi surat bank bank statement. Habis itu kayak itu doang sih. Kayak health declaration. Iya, health declaration gue enggak, tapi nanti waktu nyampe di sana. Enggak, waktu kita mau terbangnya itu butuh health declaration. Tapi kita kalau Perlu check up gue? Enggak. Terus habis itu gue mau nanya, kalau misalkan Hong Kong CTU itu full biayanya berapa? Lo rinciin deh dari tuition dulu. Tuition gue 1 tahun tuh 140.000 Hong Kong dolar. Berarti sekitar hampir 280 juta lah sekitar. Habis itu ada dorm. Kalau kalian pilih kamarnya yang berdua, jadi sharing berdua, itu tuh harganya 15.400 per tahun. Kalau misalkan kalian pilih kamar yang sendiri, itu 30.800, tinggal dikali 2 aja. Total-totalnya jadi? Berarti buat tuition sama dorm berarti 155.400. Berarti 280 juta itu tuition sama dorm. Biaya hidup berapa? Biaya hidup kalau menurut kakak kelas gue ya, itu sebulan lu paling hemat itu tuh 3.000 per bulan. 3.000 per bulan 6 juta? Hampir 6 juta. Lebih lah. Itu kan paling hemat banget. Kalau misalkan kayak kalau Fabel 5.000 lah.
4,5 lah. Gue mau kuliner guys, gue mau kuliner 4,5 deh, 4,5. Kalau misalkan gue itu tuitionnya 8.200 euro. 8.200 euro. Aduh, Berapa sih? berarti sekitar 140 juta. Living cost gue, nih gue kalau misalkan orang-orang ngomong itu buat bayar kosan itu sekitar 400 sampai 500 Itu per apa? per bulan. Iya segituan lah, pokoknya segitu. Terus lu buat tambahan biaya sehari-hari lu mau hemat banget. Bahkan ada temen gue yang cuman 140 euro Per bulan. per bulan. Itu bener-bener gue kayak nggak ngerti lagi sih. Soalnya tapi ada juga yang bilang Itu nggak pernah makan di luar kali, kayak lu makan di keluar aja bisa berapa gue puluh nggak ribu ngerti sih. ada. Dia kalau misalkan gue hitung-hitung ya orang-orang ada juga yang ngomong bisanya itu 400, tapi ada juga yang ngomong 200 pun juga udah cukup gitu. Ya paling gue ambil rata-rata 200 sampai 250. Oh, iya. Berarti 250, terus pokoknya kalau gue ambil rata-rata 1 tahun itu pokoknya per bulan tuh nggak nyampe 1.000, kurang lebih 800-an lah. Berarti 1 tahun kira-kira 800 kali 12 berarti 9.600, 300 juta. Ya sama lah berarti Iya 300 sih, juta. mirip lah ya. Cuman kalau dia di Asia, kalau gue di Eropa. Iya. Nah jadi kapan lu mau berangkat? Sabar, kapan mulai belajar? Gue Jadwalnya. orientasinya itu 31 Agustus. 31 Agustus. Dan lu mau berangkatnya itu Gak tahu. karena kenapa? Karena visa gue belum jadi guys. Udah gitu visa gue belum jadi dan kak gue tuh nggak dibolehin berangkat sendiri sama orang tua gue. Oh. Karena visa gue telat dibanding teman-teman gue yang akan berangkat. Jadi nggak tahu dia bisa berangkat. Tapi ada teman-teman lu juga yang masih belum dapet visa gak? Ada juga tapi dia emang maunya di Indo dulu gitu loh. Oh, kalau misalkan gua tanggal 27 Agustus sudah orientasi, terus gua kepikiran mau berangkat itu gua bingung banget. Tapi belum beli tiket. Gua nggak berani beli sekarang. tiket. Nggak tahu gua bingung banget nggak berani beli Dia tiket. nggak mau pisah dari gue. Nggak gitu. Maksudnya kayak sedih. Kayak, aduh kalau beli tiket itu artinya Udah fix. udah fix banget. Gue tuh kemarin sebelumnya pas visa gue belum jadi, gue kayak anjir ini nggak mungkin bisa nih berangkat tanggal 20-an Agustus, kayak nggak mungkin bisa. Ya udahlah, artinya gue harus ditunggu lebih lama. Nggak tahu. Besokan. Besokannya di emailin sama orangnya kalau misalnya visanya udah jadi, lu bisa datang ke kedutaan buat beresin gitu. Ya kalau misalkan jadi banget, gue tuh 24 malam atau enggak 25. Pokoknya 24 malam lah, kira-kira segitu lah. Nah kalau misalkan visa lu udah keluar tanggal misalkan 20 Agustus, lu mau langsung beli tiket ya buat berangkat? Gue sih mau, cuma kalau nggak ada temen gue juga nggak boleh. Tapi mau nggak? Mau. Oke, gue masukin video buat orang tua nonton ya. Oke. Gue mau pergi secepatnya. Ya udah gitu aja guys buat video kali ini, buat ngomong-ngomong sama Fabel, ngobrol sama Fabel. Jangan lupa cek YouTube juga, Fabel. Say Fabel Jessica. Dia nyanyi bagus banget suaranya. Di subscribe dan di like juga. Dan juga video ini like, share, and comment. Bye bye. Bye bye.